tentang hukum cicil emas di bank syariah. Mereka dari pihak bank menginformasikan bahwa transaksi ini halal. Orang cicil emas, dia store berapapun dicatat oleh bank sampai terakumulasi misalnya dapat 50 gram. Nah, nanti kalau ditarik harus dalam bentuk emas. Bank akan menyediakan 50 gram. Kalau mau dalam bentuk fisik, bayar 300.000 untuk biaya cetak. Boleh atau tidak ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya tentang hukum cicil emas di bank syariah. Mereka dari pihak bank menginformasikan bahwa transaksi ini halal. Tapi saya masih belum paham ilmunya, jadi ragu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagaimana skema cicil emas yang ada di bank syariah? Model cicil emas yang ada di bank syariah itu ada banyak bentuknya. Pertama, ada yang bentuknya kayak gini. Nasabah store uang ke bank tapi dikonversi dalam bentuk catatan berat emas. Jadi tidak ada fisik emas, tapi dalam bentuk catatan berat emas. Jadi misalnya Anda store 30 juta, konversi dapat 10 gram. Ya. Sehingga di buku tabungan rekening cicil emas tadi cuman tertulis sekian gram, sekian gram, sekian gram. Anda lagi store sekian juta, tercatat 5 gram, sekian gram. Ya. Setelah berlangsung 1 tahun, akumulasi setoran Anda dari catatan gramasi emas tadi, anggaplah terkumpul 50 gram. Jumlah setoran yang Anda berikan dalam bentuk rupiah, misalnya senilai 150 juta. Anda dapat 50 gram. Emas naik nih, per gram 5 juta. Dari 50 gram, jadi berapa? 175 misalnya. Sehingga duit Anda dulu yang Anda setorkan 150 juta, Anda dapat 175 juta. Dicairkan dalam bentuk rupiah. Ada kelebihan dalam waktu 2 tahun. Kelebihan ini apa kira-kira? Karena sebenarnya tidak terjadi transaksi emas apapun. Di situ cuma pencatatan saja. Hanya pencatatan, tapi tidak ada fisik emas. Sehingga yang terjadi adalah nabung duit, terima duit dengan nilai yang lebih besar, tapi pakai hedging emas. Hedging emas ini yang membuat duit kita jadi naik, sehingga duit kita jadi bertambah. Dan ini statusnya riba utang piutang. Hukumnya apa, Pak? Ya sebagaimana riba jahiliyah, yaitu riba utang piutang. Ini praktek pertama. Praktek yang kedua, orang cicil emas, dia store berapapun dicatat oleh bank sampai terakumulasi misalnya dapat 50 gram. Nah, nanti kalau ditarik harus dalam bentuk emas. Bank akan menyediakan 50 gram. Kalau mau dalam bentuk fisik, bayar 300.000 untuk biaya cetak. Boleh atau tidak ini, Pak? Nah, ini kembali kepada tadi. Kalau dia pakai pendapat DSN, boleh. Karena jadinya jual beli emas tidak tunai. Dan hukumnya oleh DSN diizinkan. Tapi kalau kita pakai pendapat jumhur, ini masuk kategori riba nasi'ah. Karena uang lebih dulu, emasnya menyusul. Wallahu a'lam. Ya, dari awat satu lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya, apabila saya dititipkan untuk menjual emas perhiasan, harga yang diinfokan ke teman yang menitip ke saya, apakah boleh termasuk fee-nya atau jasanya? Karena untuk menitip jual, apakah fee-nya harus disebutkan atau boleh semua harga laku emas plus fee-nya, tapi fee-nya tidak disebutkan, Ustaz? Syukran Ustaz. Jadi emasnya dibawa oleh beliau? Iya, dia dititipkan untuk menjual emas. Dititipi temannya untuk menjual emas. Iya. Nah, sebenarnya skema titip seperti ini sama sebagaimana titip motor, titip mobil, dan seterusnya. Saya titip mobil ke si A, tolong jualkan mobil saya. Ada 2 cara di situ. Seperti yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Cara pertama, saya tetapkan harga mobil ini untuk konsumen. Mobil ini tolong jual ke konsumen. Maksimal harganya 150 juta, jangan lebih dari itu. Nanti kamu saya kasih sekian persen. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saya beri kebebasan kepada beliau. Pokoknya saya terima 100. Nanti terserah kamu. Kok dia berhasil menjual 150, maka yang 100 juta store ke saya, yang 50.000 jadi punya dia. Laku 100 juta 50.000. Gitu ya. Sehingga dia berhak untuk mengambil margin sesuai yang dia inginkan. Maka yang dititip emas tadi juga boleh seperti itu. Dititipi misalnya emas 5 gram. Terus ada 2 skema.
pemilik emas menetapkan harga konsumen. Yang kedua, pemilik emas memberikan kebebasan bagi yang dititipi untuk menjual ke konsumen harga berapapun, dan dia boleh ngambil margin di situ. Kalau yang kedua ini diizinkan, sehingga misalnya pemilik emas bilang, pokoknya saya terima 15 juta lah, terserah kamu. Kita berhasil menjual 17 juta, maka yang 2 juta jadi milik kita. Begitu. Nah, yang penting saat transaksi harus yadan biadin, sehingga saat emas diserahkan, uangnya juga diserahkan dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pedagang emas. Apabila ada pembeli yang ingin bertransaksi, Ana biasanya mengirimkan kurir untuk COD dengan pembeli. Jadi pembeli cek barangnya, kemudian dia transfer. Kadang kurir Ana menunggu, kadang pulang duluan. Kebetulan Ana selalu menjual kepada teman-teman yang kenal saja. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Saat kita bertransaksi emas, dalam posisi kita tidak bisa ketemu langsung dengan konsumen atau tidak bisa ketemu langsung dengan penjual, metode apa yang bisa digunakan? Ada dua metode ya. Satu, menggunakan wakil. Dua, menggunakan dua proses akad. Baik, kita jelaskan dulu yang pertama, menggunakan wakil. Menggunakan wakil contohnya gimana, Pak? Seperti kurir tadi. Ini berarti menggunakan wakil. Saya sebagai penjual emas, teman saya di Depok sebagai pembeli. Lalu saya minta kurir saya, tolong kirimkan emas ini ke si A yang ada di Depok. Udah? Begitu ketemu, maka dilakukan yadan biadin. Emas dan uang diserahkan dalam satu majelis. Udah? Uangnya boleh nggak langsung ke saya? Langsung transfer ke rekening saya. Jadi tidak diterima oleh kurir saya. Ya? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Yang penting kan diserahkan ketika emas itu udah datang. Masalah uang ini diserahkan ke dia atau diserahkan ke saya, bebas. Yang penting uang itu dibayarkan saat emas itu datang. Sehingga tangan dia melepas uang, tangan dia menerima emas. Paham? Baik. Di saat itulah terjadi yadan biadin. Emas dengan uang tertransaksikan dalam waktu yang sama. Maka kurir cukup menyerahkan saja, dia tidak menerima uang. Ini cara yang pertama. Bisa juga uangnya dititipkan ke kurir, terus nanti kurir ngasih ke saya. Seperti ini sah-sah saja. Yang kedua, cara kedua adalah dengan dua proses akad. Proses akad pertama itu titip. Proses akad pertama titip. Proses akad kedua transaksi. Akad pertama titip. Berarti emas itu saya titipkan kurir. Terus sampai di tempat A, dititipkan di A. Udah? Sehingga dipegang oleh si A. Paham ini? Baik. Tahapan kedua adalah transaksi jual beli emas itu dengan uangnya. Berarti gimana Pak itu, Pak? Karena transaksi itu harus ada dua pihak, maka dalam transaksi ini harus ada dua orang yang terlibat. Bisa nggak saya cuman by telepon, emas di tempat kamu saya jual dengan harga sekian, silahkan kau transfer senilai sekian, sehingga emasnya sudah ada di A, tapi saya telepon A, kau transfer emasnya sekian. Bisa atau tidak? Paham insyaallah skemanya? Saya ulang ya. Jadi saya kirim emasnya ke si A melalui kurir, diterima sama si A, tapi uangnya kan belum. Status emas ini dipegang si A sebagai barang titipan. Sudah? Malam harinya kita janjian, nanti jam 8 ya. Oke, jam 8 saya telepon A. Emasnya sudah ada di tempat kamu, sekarang kita transaksi. Sudah? Maka saya transaksi dengan A melalui telepon secara online. Kemudian dia siapkan untuk mentransfer sejumlah uang. Sudah? Emasnya sudah ada di dia, terus dia terima, lalu uangnya ditransfer ke saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak ketemu tangan dengan tangan ya? Kan tadi hak bah hak. Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah telepon, sehingga terjadi lewat online. Ini
difatwakan oleh Dr. Irwandi, boleh. Jadi Al-Ustaz Dr. Irwandi hafizahullah, beliau membolehkan praktek seperti ini. Sehingga boleh dengan skema emas itu ditaruh di konsumen, titip dulu, ya. Setelah diterima oleh konsumen sebagai barang titipan, terus ditransaksikan secara online. Sehingga emas dengan uang dilakukan secara tunai. Terus kalau secara pribadi gimana, Ustaz? Ya bukan dalam rangka ngoreksi, tapi begini ya. Andaikan saya mengirim orang untuk berada di sana sehingga jadi wakil saya bertransaksi, tidak ada masalah. Karena ketika saya ngirim orang, tolong dong kamu datang ke si A, nah maka posisi wakil saya ini ngambil kembali emasnya, sehingga status si A bukan orang yang saya titipi emas, karena emasnya sudah diambil oleh wakil, ya, selanjutnya ditransaksikan. Tapi kalau emas itu masih berada di tempat si A dan si A masih menerima sebagai titipan, berarti si A kan wakil saya. Ya, orang yang saya titipi, dia akan menjadi wakil bagi saya untuk memegang emas itu. Wakil bertransaksi dengan dia sendiri. Ini yang kalau dalam istilah mazhab Syafi'i disebut ittihadul qabil wal mujib. Antara ijab dan qabul orangnya sama. Aku jual emas ini, langsung saya berubah, baik aku beli emas ini. Dia antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Ini kalau dari sisi apa ya, ada ketidakcocokan dalam pendapat tadi. Ya meskipun kami tetap menghormati pendapat beliau hafizahullah yang mengatakan seperti ini tidak masalah, yang penting punya emas sama uang ada di tempat dan terjadi dalam waktu yang sama, terjadi perpindahan dalam waktu yang sama. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, walaupun sebelum menitipkan itu sudah tanda kutip kesepakatan harga tapi belum akad. Nah sekarang kalau misalnya kesepakatan harganya pagi, terus transaksinya sore, tukar menukarnya sore, kita telepon-teleponan misalnya, harga emas pagi ini berapa? Per gram 3 juta. Oke ya, saya minta 10 gram, dikunci. Cuman nanti serah terimanya nanti sore. Nanti kita COD-an pas di Ajiat Resto, misalnya. Nah, boleh nggak kayak gitu? Jika demikian, berarti akad dilakukan dalam posisi tidak ada uang dan emas. Akad ketika dilakukan, barang tidak ada, duitnya tidak ada. Jadinya tidak ada apapun yang diakadkan. Dan akad itu yang mana? Paginya atau sorenya? Hah? Paginya atau sorenya? Deal-dealannya pagi, COD-nya sore. Akadnya yang mana? Pagi atau sore? Pagi. Baik, saya tanya ya. Ibu-ibu pesan ke temennya, pesan jajan A, B, C. Deal-dealannya malam. Pesan ini. Oke, siap, besok saya sediakan. Berapa duitnya? Sekian. Besok ya ketemu pas kajian. Sehingga pas kajian COD-an. Kan banyak tuh ya kajian COD-an ya. Ketemulah di masjid, yang satu nyerahkan uang, yang satu nyerahkan makanan. Sudah? Akadnya itu tadi malam atau pas ketemu kajian? Ya? Kalau pas ketemu kajian kan berarti jual beli di masjid. Nggak boleh. Kalau akadnya tadi malam di masjid cuma serah terima saja. Berarti yang boleh yang mana? Pagi sore. Akadnya yang mana? Pas paginya atau malamnya? Ya, saat dealnya itulah akadnya. Sedangkan sorenya itu serah terimanya. Ada akad, ada serah terima. Maka saat akad kata kuncinya harus yadan biadin. Jika ketika akad tidak yadan biadin, ya nggak berlaku. Begitu. Oleh karena itu kalau misalnya pagi harinya ngunci harga, berarti sorenya dibatalkan saja yang pagi tadi. Sekarang sorenya diulang, akad baru dengan harga sesuai kesepakatan. Mau ngikuti pakai kesepakatan pagi juga nggak masalah, pakai harga baru juga boleh. Wallahu a'lam.